Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Dwi Purnama, kelas 12 TKJ 1 absen 30. Di sini saya akan membuat praktikum share hosting, dan di sebelumnya saya sudah menginstalnya di Debian 10 untuk yang, dan di sini share hosting ini saya akan menggunakan PHP dan video sebelumnya saya sudah mentutorialkan cara-caranya untuk instalasi PHP-nya. Nah, di sini langsung saja. Di sini saya akan membuat 3 user dengan nama user pertama dengan nama user.com, dan user kedua dengan domain user.net, dan user ketiga dengan nama user.com. Di sini saya akan setting database-nya digunakan masing-masing domain. Pada user tidak boleh mengakses dan melihat user yang lain. Dan di sini saya akan untuk buat website sederhana. Nah, langsung saja ke Debian-nya langsung saja. Di sini saya menggunakan 2 adapter. Saya tunjukkan saja adapternya. Adapter pertama seperti ini. Dan adapter pertama saya menggunakan, dan adapter kedua saya menggunakan host only. Dan ini jangan lupa ganti dengan enter 4 yang saya gunakan, lalu alkan. Nah, kalau sudah, kita langsung ke control panel saja untuk menyeting DNS-nya. Nah, di sini masuk ke network sharing center. Nah, di sini kita setting seperti ini. Di sini saya endpoint-nya menggunakan EJP termasuk otomatis langsung saja. Nah, di sini virtual host 4 ini. Nah, seperti ini kita masukkan IP address di Debian 10 itu di DNS ini yang di Windows asli, dan di WiFi juga kita masukkan saja. Kita masukkan juga. Nah, seperti ini kita masukkan juga. Seperti ini. Nah, seperti ini DNS-nya saja kita masukkan IP dari Debian 10 itu. Lalu kalau sudah oke saja. Nah, kalau sudah kita masuk ke, nah, di sini kita tambahkan nama servernya dulu untuk IP-nya. Masukkan saja. Kelemahan nano resolve.conf. Nah, maaf. Seperti ini. Nah, di sini saya tambahkan name server ini IP Debian ini 30.1. Lalu Ctrl X, kita lihat IP-nya. Nah, 30.1 kan. Lalu kita coba ping Google saja. Nah, TTL ternyata ini sudah bisa terhubung di internet. Langsung saja kita buat usernya di Windows asli, masuk ke Chrome dan masukkan IP kita nanti 30.1 itu. Di sini langsung saja tambahkan saja ini 192. Nah, seperti ini, masukkan IP seperti ini, masuk ke EJP. Ini masuk saja sebagai nanti admin. Login. Di sini kita login sebagai admin saja. Di sini masih pakai admin Randy Dwi Purnama. Kita pakai admin. Buatnya. Nah, di sini saya tadi lupa. Di sini saya sudah memasukkan password saya dan benar. Di sini langsung saja kita masuk ke add domain. Di ini kita masuk saja membuat usernya. Nah, di sini username ini kita masukkan user1.com. Di sini user
user 1. Ini passwordnya ini user 1. User 1. Ini masukkan saja user 1. Kalau sudah submit. Nah, kalau sudah kita masuk ke home lagi, membuat user yang kedua. Masuk di add domain tadi seperti ini. Nah, di sini kita akan menggunakan net. Berarti user 2.net. Di sini pakai user masukkan user 2 user 2 user 2 jika sudah menambah 3 user, user 2 di ini. Nah, seperti ini kita submit saja. Nah, lalu masuk lagi, kita buat user yang terakhir untuk user 3-nya. Di sini pakai user 3.com, user 3, user 3, user 3, user 3. Kita submit. Di sini kita akan cross check apakah sudah terdaftar tadi usernya. Kita lihat di list panel user apakah sudah ada. Nah, di sini kita sudah cantumkan dan sudah ada di sini terdaftar yang ini user 1, user 2 dan user 3. Nah, di sini usernya sudah ada. Selanjutnya kita jadi kalau kita buktikan kita pakai admin. Nah, di sini kalau sudah ada user 4 ini sudah berhasil. Nah, langsung saja kita masuk ke user yang pertama. User 1. Ini passwordnya tadi juga user 1. Kita login. Nah, apakah bisa? Nah, bisa. Kita close saja ini. Kita save aja. Nah, di sini kita akan membuat yang satunya lagi. Soal yang satunya lagi itu di perintah. Selanjutnya yang kedua, yang database. Nah, di sini kita masuk ke add MSQL ini database ini. Kita masukkan user 1, user 1, user 1, user 1. Kita submit. Nah, agar kita sudah ini tidak terlihat, kita masuk ke sini nanti ke add MSQL database ini, kita masukkan ke sini. Nah, di sini kan warning tidak bisa seperti ini. Di sini ada error-error seperti ini. Nah, caranya kita logout saja dulu, kita masuk ke admin. Nah, di sini kita masuk ke sini list panel user. Di sini user 1 ini kita edit yang ini user 1 yang ini. Nah, Mac UBS ini kita ganti 4 saja. Nah, Mac DSP ini kita masukkan 4 saja. Kita submit. Kita masuk ke dashboard user 1, 2, 3. Kita lakukan seperti itu. Nah, 4 kegantikan 4 kan, kita ganti saja semuanya. 4 submit. Kita masuk ke dashboard saja langsung. Kita masukkan lagi kurang 1. 4 kita submit. Nah, kalau sudah terganti, kita lihat apakah sudah terganti semua. Nah, terganti 4 semua. Kita logout saja, kita masuk ke user 1.
Nah, di sini kita masuk ke ADD MySQL database ini. Nah, di sini sudah tidak ada error tadi, kita masuk ke user 1 ini. Nah, di sini kita masukkan database user 1. Nah, submit. Kita ke dashboard. Sini kita buat lagi aja. Lihat ini. User 1. Sini. Database seperti ini. Nah, kita submit. Nah, kalau sudah kita logout, kita masuk ke user 2. User 2. User 2. Kita login. Maaf, salah maksudnya. User 2. User 2. Nah, kita login. Di sini kita masuk ke ADD MySQL dulu. Kita masukkan user 2. User 2. User 2. Kita submit. Nah, kalau sudah kita ke dashboard, lalu ke seperti yang awal tadi, kita ke ADD MySQL database ini, kita masukkan di sini. Kita masukkan database user 2. Submit. Kita masuk ke dashboard lagi. Kita lakukan seperti tadi. Seperti ini. User 2. Database masuk. Nah, kalau sudah, kita logout saja masuk ke user yang terakhir, user 3. User 3. Sama seperti tadi. Masukkan saja, langsung saja seperti ini. Sama. User 3. User 3. Kita submit. Sukses. Kita masuk ke yang satunya tadi. Kita ada di SQL database. Di sini kita masukkan database user 3. Kita ke dashboard lagi. Kita masuk lagi. User 3. Database. Kita submit. Nah, kalau sudah kita, nah di sini kan sudah masuk kan, langsung saja kita coba lihat di Linuxnya Debian juga. Nah, masukkan MySQL spasi menu user 1 kan, user, kita lihat coba user yang pertama. Nah, seperti ini kita masukkan user 1, kita enter. Nah, di sini kita perintahkan show database seperti ini. Nah, di sini sudah ada yang kita buat user tadi, database user 1. Nah, langsung saja kita masuk lagi. Nah, kita sudah masuk. Sudah di user 1 ini, tapi kita tidak bisa mengakses user 2 dan user 3. Nah, kita masukkan, coba lagi.
user 2 ini, kita coba yang user 2. Passwordnya kita akan di user 2. Nah, show database ini. Nah, seperti ini sudah bisa semua. Terus kita coba user yang ketiga lagi. Kita masukkan password user 3. Kita masukkan show database. Nah, di sini sudah sudah ada kita yang konfigurasi di EACP tadi. Nah, soal yang kedua ini sudah selesai, dan selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini kita disuruh membuat user. Nah, di sini kita akan disuruh buat website sederhana untuk masing-masing user. Nah, langsung saja ke Debian. Kita clear aja dulu. Nah, di sini, kita itu masuk cd dulu /var/www/ seperti ini. Lalu kita ls. Nah, di sini kita langsung saja ke cd/www seperti ini. user1.com.http because/ lalu kita ls lagi. Nah, di sini kita akan ganti yang index.php ini. Langsung saja perintah nano /index.php. Nah, yang ini user1.com ini kita hapus saja. Kita ganti ini adalah user 1. Lalu kalau sudah, Ctrl X, Ctrl Y, kita enter. Nah, yang ini, yang sekarang yang kedua .net ini. Nah, yang ini user 2 ini. Maaf, kita cd aja. Nah, di sini kita masuk lagi di cd //www ini. Nah, di sini kita ganti ini user 2 .net, kan tadi kita pakai net yang kedua itu. Kita masuk seperti ini. Nah, kita ls. Nah, yang indeks ini kita ganti. Nah, kita ganti ini adalah user 2. Lalu kalau sudah, kita Ctrl X, kita Ctrl Y, kita enter. Kita cd lagi, kita masukkan seperti yang pertama tadi, cd //www, kita enter. Di sini kita masuk saja untuk user ketiga. Yang ketiga kan tadi .com. Kita enter, kita ls saja. Yang indeks ini kita masuk lagi ke indeks. Nah, ini kita ganti saja. Ini adalah user 3. Kalau sudah, Ctrl X, Ctrl Y, enter. Nah, di sini saya akan menguji cobakan langsung saja di EACP-nya. Masuk ke EACP. Sini ke list domain.
Kita langsung saja Jangan coba. mikir lu, aku kayak oleh ketahuan ini. Sebuah ngalir terus. Untuk ngawur sama saya juga. Nggak bisa. Nah, ini adalah user 2, kita bisa. Enggak ada. Email iso pemal. Kita coba langsung saja yang Parkir yang melebu emailmu. satu. Yang ini coba saja. Nah, ini adalah user 3. Nah, sekian dari tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.